Berikutnya pemirsa kami hadirkan update Haji 2025. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pada musim Haji 2025, sebanyak 221.000 jemaah Indonesia akan dilayani oleh 8 syarikah atau perusahaan penyedia layanan yang ditunjuk untuk mengelola operasional selama di Arab Saudi, termasuk saat fase krusial di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari total tersebut, 203.320 adalah jamaah haji reguler dan 17.680 merupakan jamaah haji khusus. Jamaah haji akan mendapat layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan pergerakan selama di Tanah Suci melalui skema yang diatur oleh masing-masing syarikah. 8 syarikah tersebut ialah Al-Bait Gas, 35.977 jamaah, Rakin Masyarik, 35.090 jamaah, sedangkan Sana Masyarik, 32.570 jamaah, Rihlan dan Manafi, 34.802 jamaah, sementara Al-Rifadah sebanyak 20.370 jamaah, Rawaf Mina sebanyak 17.636 jamaah, MCDC 15.645 jamaah, dan Rifat sebanyak 11.283 jamaah. Sebagai informasi, syarikah adalah mitra kerja pemerintah Arab Saudi yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan haji, termasuk di wilayah Ar-Musna, serta operasional sejak kedatangan jamaah hingga kepulangan. Haji yang berlangsung sejak 7 Zulhijjah atau kemungkinan jatuh pada 3 Juni 2025 hingga 15 Zulhijjah atau 11 Juni menjadi periode paling genting dalam layanan konsumsi jemaah haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenak Muhlis Muhammad Hanafi menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan pada produksi makanan, melainkan distribusi khususnya menuju kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna. Menurutnya menu makanan pada masa puncak haji bukan sekedar soal kuantitas, tetapi kualitas dan ketepatan waktu, sebab makanan yang terlambat atau basi bisa berdampak luas pada persepsi publik. Pola 2 jenis makanan itu, fresh meal dan paket siap saji atau PSS, didesain sebagai solusi atas tantangan distribusi. Untuk meminimalisasi resiko, makanan siap saji disiapkan sejak awal. PSS ini tidak hanya praktis, tetapi juga memiliki masa simpan yang lama, bahkan hingga 1 tahun. Untuk informasi, puncak haji merupakan periode saat lebih dari 221.000 jamaah Indonesia dan ribuan jamaah haji dari seluruh dunia akan berpindah-pindah dalam waktu singkat, yakni dari Makkah ke Arafah, kemudian ke Musdalifah, dan dilanjutkan ke Mina. Aktivitas ini terjadi dalam suhu tinggi dan kepadatan yang luar biasa. Itulah sebabnya, setiap tahun Kemenak terus menyempurnakan sistem konsumsi, termasuk dengan perencanaan matang sejak jauh hari. Sementara itu, Muhlis menjelaskan pada 2025 ini total kebutuhan konsumsi mencapai 127 kali makan per jamaah, atau sekitar 25,8 juta box untuk 203.320 jamaah. Selain itu, Kemenak juga mulai menggunakan nasi instan produksi dalam negeri yang tahun ini berasal dari Solo. Makanan siap saji tersebut akan digunakan untuk lebih dari 3 juta paket konsumsi jamaah selama masa puncak haji. Dengan strategi ini, Kemenak berharap layanan konsumsi tak hanya lancar, tapi juga membawa nilai tambah bagi perekonomian nasional. Untuk kali pertama, Kementerian Agama akan menerapkan 2 skema sekaligus dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025, yakni murur dan tanazul. Kedua pendekatan ini dirancang untuk mengatasi kepadatan ekstrim saat puncak haji di wilayah Musdalifah dan Mina, sekaligus memberikan layanan yang lebih manusiawi bagi jemaah, terutama yang lanjut usia atau memiliki kondisi khusus. Murur adalah skema ketika jamaah melintas di Musdalifah tanpa turun dari kendaraan dan langsung menuju Mina setelah wukuf di Arafah tanpa bermalam. Sementara itu, tanazul adalah sistem yang memungkinkan sebagian jamaah untuk tidak menginap di tenda Mina, tetapi di hotel-hotel yang berada di sekitar area Jomarot. Meskipun begitu, mereka tetap memenuhi syarat mabit secara syariat karena tetap berada di wilayah Mina. Karena itu puncak dan skenario murur serta tanazul itu. Ya, karena ini pertama kali kita konsepkan
dua-duanya, Murur dan Tanazul secara langsung, jadi kami harus ekstra hati-hati, ekstra detail, dan juga nanti untuk petugas dengan ekstra energi. Sementara itu, skema Tanazul akan diterapkan kepada sekitar 38.000 jamaah haji, sebagaimana dijelaskan oleh PLT Irjen Kemenak Faisal Ali Hashim. Kebijakan Murur dan Tanazul menjadi bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ibadah haji modern yang melibatkan jutaan orang dalam waktu yang bersamaan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap kepadatan dapat dikurangi, pelayanan meningkat, dan yang terpenting ibadah tetap sah dan khusyuk. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك